Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan ya, pengajian saya yaitu kitab Nashai'ul Ibad sampai pada bab yang ke-12 dari makalah yang kelima. Bab yang kelima makalah yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wal maqalah tsaniyah, makalah yang kedua. Qala an-nabiyyu alaihi salam, qala bersabda an-nabiyyu alaihi salam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Sayati akan datang zamanun suatu masa ala ummati atas umatku, yuhibbuna mereka menyukai khamsan perkara lima, ay minal khisal lima perkara, wayan sauna dan mereka melupakan khamsan lima perkara, ay muqabiluha itu perlawanan dari lima perkara itu. Yuhibbuna yang pertama apa? Jadi akan datang satu masa kepada umatku mencintai lima perkara dan melupakan lima perkara yang lain. Ini dulu sayati ya, akan datang satu masa. Kalau sekarang mungkin sudah masanya mungkin. Yang pertama yuhibbuna dunya, yaitu menyukai mencintai dunia, wa yansaunal uqbah dan melupakan akhirat atau melupakan amal akhirat. Wa yuhibbuna dura dan mencintai rumah, wa yansaunal kubura dan lupa dengan alam kubur. Yang ketiga wa yuhibbunal mala dan mencintai harta benda, wa yansaunal hisaba dan melupakan hisab. Yang keempat wa yuhibbunal iyala dan mencintai kerabat, mencintai kerabat, mencintai anak istri, wa yansaunal hura dan melupakan bidadari, wa yuhibbunan nafsa dan mencintai dirinya, wa yansaunallah melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka itu minni dariku baraun, itu terbebas, artinya Allah enggak ada sangkut pautnya dengan mereka. Wa ana minhum bariun, dan demikian aku pun kata Allah minhum kepada mereka baraun, terbebas, artinya jauh. Mereka itu orang-orang yang jauh dari Allah dan Allah juga jauh kepadanya. Artinya begini Bapak Ibu, akan tiba satu masa kepada umatku. Jadi satu masa itu dulu, ya, sekarang mungkin sudah masanya ini, karena Rasulullah mengatakan berapa ratus tahun yang lalu. Nah, sekarang mungkin sudah sampai perkara ini. Jadi yang saya sampaikan, saya bacakan tadi bahwa inilah bahasa-bahasa tasawuf ya. Bahasa-bahasa tasawuf itu kadang-kadang ya agak kontradiksi dengan bahasa fikih, bahasa kita sehari-hari. Karena pada kenyataannya orang Islam itu nggak boleh lemah. Orang mukmin itu nggak boleh lemah. Al mukminul qawi khairun minal mukminid dhaif. Jadi orang mukmin yang kuat itu lebih utama daripada orang mukmin yang lemah.
Kuat dalam apa saja, dalam artian secara ekonomi. Kalau bisa ya memang orang Islam itu, orang beriman itu yang menguasai perekonomian, supaya ekonomi ini dipegang oleh orang-orang yang baik, orang-orang yang amanah, ya, orang-orang yang beriman. Ya. Maka bahasa di sini ini adalah bahasa tasawuf. Artinya apa? Yang pertama tadi, akan datang satu masa kepada umatku mencintai 5 hal, melupakan 5 perkara. Yang pertama itu yuhibbunad dunya, mencintai dunianya. Mencintai dunia itu fayashtagiluna fiha, fayashtagiluna biha, sehingga dunianya itu membuat sibuk dia, sehingga urusannya itu tidak jauh-jauh dari urusan dunia, sehingga membuat dirinya sibuk. Yang kesibukan urusan dunia melupakan dia dengan urusan akhirat. Jadi kalau kesibukan dunianya itu hanya untuk urusan dunia, ini yang salah. Tapi kalau urusan dunia itu untuk kepentingan akhirat, itu seharusnya seperti itu. Karena di dalam banyak hal, bahkan dalam hadis itu dikatakan bahwa ad-dunya mazra'atul akhirat. Dunia itu adalah tempat kita beramal untuk nanti di akhirat. Karena akhirat, bagaimana nasib kita di akhirat ditentukan dari dunia ini. Jadi jangan salah paham, bukan berarti anti dunia, tidak, tetapi anti dunianya itu sehingga dunia itu menyibukkan seseorang itu melupakan akhirat. Nah, kita ini bagaimanapun diawali dari dunia ini. Ya jangan anti dunia, apa urusan dunia. Ya tidak boleh begitu. Karena dari dunia inilah kemudian nanti akan menyebabkan bagaimana nanti kita di akhirat. Ya di dunia ini ya kita harus kendalikan. Ya orang-orang beriman harus kendalikan segi apa saja, segi politik, segi ekonomi. Kalau bisa kita ya orang-orang beriman yang megang, ya supaya tidak orang-orang fasik semua yang megang. Nah itu urusan dunia. Nanti akhirnya apa? Ada pemahaman sekuler, ada pemahaman orang kita tidak usah bicara tentang urusan dunia. Loh, bagaimana kita masih di dunia kok nggak boleh bicara dunia? Terus ada seorang ustadz misalnya terjun dalam dunia politik, terus dianggap bahwa ustadz kok berpolitik, ataupun pak kiai kok berpolitik. Loh ini kalau seandainya pemahaman seperti ini dilanjutkan kan jadi bahaya. Dan nanti kalau yang berpolitik orang-orang fasik, orang-orang fajir, orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang-orang yang tidak beriman, ini malah berbahaya sekali. Bukan anti dunia maksudnya, tetapi dunia itu membuat seseorang sibuk yang melupakan akhirat. Ini yang tidak boleh. Urusannya dunia sehingga waktunya sholat tidak sholat, ya kan? Ya, urusan karena ngurus dunianya saja. Tapi kalau dunia ini diurus untuk urusan akhirat, ya seharusnya begitu. Ya. Itu yang dimaksud di dalam hadis ini. Nah, jangan salah paham. Karena pada kenyataannya Rasulullah SAW itu juga mengurus dunia, ya, mengurus apa? Mengurus urusan-urusan dunia, mengatur juga agama kita ini mengatur dalam urusan dunia. Jadi bukan anti dunia, ya. Kemudian itu urusan dunia nggak usah kita ikut campur, ya. Ya, kita ini orang yang mukmin harus ikut campur di situ supaya tidak salah jalan, supaya tidak salah niat. Jadi pada intinya adalah diniatkan kalau mengerjakan yang kelihatan urusan dunia, diniatkan akhirat akan menjadi akhirat. Makan ini kan urusan dunia. Tapi kalau diniatkan makan itu supaya sehat, nanti kalau sudah sehat supaya ibadahnya kuat, ya kan? Nah ini kan jadi ibadah. Tidur itu kelihatannya juga urusan
dunia. Tapi kalau sebelum tidur diniatkan, ya Allah saya istirahat, supaya dengan istirahat badannya sehat, nanti pagi bisa bangun sholat subuh. Nah, orang yang salah itu dalam aktivitas dunianya tidak ada niat menuju akhirat. Ini harus difahami ya. Di sayati zamanun itu yang pertama ya, mencintai dunia, ay fayashtagiluna biha, maksudnya itu mengurus dunia sehingga melupakan akhirat. Jadi saya tersibukkan dirinya dengan urusan dunia wa yang saunal uqbah. Jadi maksudnya ayat rukunal amal lil akhirah, sehingga dengan kesibukannya itu dia tidak beramal untuk akhirat. Ini yang pertama. Wa yuhibbuna dura, dan yang kedua mencintai rumah-rumah mereka ya. Fayashtagiluna zinataha, sehingga dia tersibukkan dirinya untuk menghias rumah-rumahnya mereka. Wa yansaunal kubura, dan merupakan alam kubur. Terus ya ini juga jangan salah paham. Di dunia ini ya yang penting untuk termasuk sakinah, mawaddah, warahmah dalam urusan rumah tangga itu ya punya rumah, punya tempat tinggal ya. Nah kalau anti ya nggak usah punya rumah loh. Nah, karena nanti kita melupakan alam kubur, rumahnya yang nggak usah dibangun biar reot-reot misalnya. Nah, ini yang tidak boleh di sini, yang dimaksud adalah bertujuan. Tadi kembali lagi bahwa tujuannya dia tersibukkan dengan urusan rumahnya sehingga lupa kepada alam kuburnya. Dia tersibukkan dirinya sehingga sampai kesibukannya itu merupakan alam kubur. Nah, kalau kita membuat nyaman rumah, ya itu seharusnya begitu, rumahnya dibuat rapi. Tujuannya apa? Ya, tujuannya jangan semata-mata hanya urusan dunia. Memang seburuk-buruknya pekerjaan, seburuk-buruknya amal, itu amal di dunia ini hanya untuk urusan dunia, itu seburuk-buruknya. Nah, supaya dipuji orang, supaya dilihat orang, nah itu yang tidak boleh. Sehingga nanti supaya dilihat orang, saya ini orang kaya, rumahnya dibuat bagus ya misalnya. Ini yang tujuannya tidak baik. Tapi kalau urusannya tujuannya baik, makanya orang-orang tua dulu kita itu pernah ada yang pesan begini, kalau kamu bikin rumah itu niatkan untuk apa? Untuk menghormati kalau ada orang lain, ada tamu, supaya kalau ada tamu itu nyaman, ya kan? Supaya kalau ada orang lain datang itu kita mempunyai tempat yang layak, ya, misalnya seperti itu. Jadi untuk urusan itu maka diperbolehkan ya. Yang penting tidak berlebih-lebihan. Tidak berlebihan artinya berlebihannya itu hanya urusan itu saja sampai melupakan alam kubur yang nantinya akan menjadi rumah terakhir kita ya. Nah, senyaman-nyamannya kita di dunia, karena rumah kita ini kita poles sana-sani terus ya, dipoles terus sampai lupa kepada alam kubur, sehingga amal yang menjadikan penerang alam kubur kita ini kita lupakan. Wa yang saunal kubur ayat rokunal amala litanwiriha, artinya sehingga dia melupakan amal-amal yang nantinya bisa menghiasi, bisa membuat cahaya di alam kubur kita. Ini yang kedua. Wa yuhibbunal mala, dan mencintai harta benda, al-mal washtagiluna bi jam'ihi, maksudnya tersibukkan dirinya untuk mengumpulkan harta benda. Jadi pokoknya kerja terus sampai melupakan Allah, melupakan kewajibannya sebagai hamba ya. Kalau tujuannya baik, mengumpulkan dunia, tujuannya akhirat, ya kenapa tidak? Mumpung ada kesempatan dia memang bisa untuk menjadi seorang bos misalnya, nah, yang di situ kaitannya dengan harta benda, kenapa tidak? Orang Islam yang memimpin perusahaan, orang Islam yang punya kekayaan,
Loh, kenapa tidak boleh? Sekali lagi yang nggak boleh itu sehingga urusan mencari hartanya itu mengganggu bahkan melupakan seseorang itu dalam urusan akhiratnya, urusan bahwa dia tahu wayang saunal hisaba, dia tahu bahwa harta yang dia miliki akan dihisab. Kalau sudah lupa dengan urusan hisab, berarti dia mencari harta benda tidak tahu dan tidak mau tahu apakah yang dia peroleh itu halal atau haram. Tapi kalau bisa ya orang muslim itu punya uang banyak-banyak dengan cara yang halal tentunya. Itu. Dan kalau orang muslim kemudian nggak boleh punya uang, nggak boleh mengumpulkan harta benda, nanti perekonomian dikuasai oleh orang-orang non muslim, dikuasai oleh orang-orang fasik, orang yang tidak baik, bisa berbahaya. Masjid ini dibangun juga karena ada uang, ya kan? Gitu. Kita harus realistis, kita harus tetap menilai dengan tidak menilainya dengan penilaian yang masuk akal. Gitu, ya. Orang Islam tidak akan bisa membuat masjid yang bagus, madrasah, sekolah, pondok pesantren kalau memang nggak ada uangnya, nggak ada yang punya uang. Di antara orang-orang mukmin itu ya harus ada yang menjadi orang-orang yang memang kuat dalam secara ekonomi. Masjid nggak akan bisa beli aset kalau nggak ada yang punya uang, semuanya lembek, anti uang semua, ya. Jadi yang tidak boleh sekali lagi itu fayastaghiluna bi jam'ihi, dia siang malam hanya urusan duit, mal, harta, ya. Dia lupa wa yuhsauna hisab, bahwa harta yang dia kumpulkan itu akan dihisab. Ayaghfiluna min hisabillahi ta'ala, mereka melupakan hisabnya Allah. Iya humbi fa innal mala halaluhu hisabun wa haramuhu iqabun. Kita harus sadar bahwa harta itu halalnya akan dihisab, haramnya menjadi siksa. Sehingga dalam mencari harta, mencari uang, mencari duit, ya, ini melihat dengan hal-hal yang harus dengan jalan-jalan yang benar, jalan yang halal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena menyadari bahwa harta yang dimiliki itu akan dihisab oleh Allah. Ya, yang halal akan dihisab. Kalau dengan cara yang haram maka akan mendatangkan azab. Ini tidak boleh. Wa yuhibbunal iyala, dan kemudian yang keempat adalah mencintai anak-anak, istri, ahli keluarga, ya. Wa yang saunal hura, dan melupakan bidadari. Artinya melupakan bidadari itu aifil jinani, melupakan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mencintai anak-anak, istri, yang dipikir cuman anak istri terus anak-anaknya bagaimana, ini pemikiran yang kurang tepat. Ya, itu yang penting diusahanya anak itu, yang penting kita sebagai orang tua berusaha saja. Nah, sehingga anak itu sampai dipikir sampai nggak bisa tidur, wah anak saya nanti bagaimana, nanti wah nggak bisa makan, ya. Nanti dia jadi kerjaannya bagaimana, ya. Maka yang paling inti di dalam keluarga itu, untuk anak-anak itu bagaimana mendekatkan kita kepada mereka, didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam urusan yang lain itu urusannya Allah. Ya. Urusannya itu urusannya Allah, rezekinya sudah Allah persiapkan. Ketika sebelum lahir itu sudah Allah persiapkan. Mereka itu rezekinya sudah disiapkan, sudah dicatat oleh Allah. Kadang-kadang manusia itu ikut mikir yang bukan bagiannya, itu yang membuat manusia nggak tenang, sehingga berpikir keluarganya, anak-anaknya, berpikir istrinya, melupakan, ya, lupa bahwa
dengan surganya, dengan surga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak sempat lagi mikir yang lain, yang dipikir keluarganya saja, anak-anaknya saja. Ini yang dimaksud daripada hadis ini. Jadi yuhibbuna ayala wa yang saunal hiwaro, itu mencintai keluarga, melupakan bidadari. Jadi yang dipikir hanya keluarganya saja, hanya anak-anaknya terus ya. Yang penting bagaimana ini, wah sampai pusing, bingung, ya, nggak bisa tidur, jadi stres. Ya sudah, anak-anak itu serahkan kepada Allah. Yang penting kenalkan mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, wa yuhibbunan nafsa wa yansawunallah, dan mencintai hawa nafsunya, keinginannya, nafsunya, wa yansawunallah, merupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia memperturutkan hawa nafsunya, apa yang jadi keinginannya, ya, apa yang menjadi keinginannya selalu diusahakan, malah dia menjauhkan dirinya ataupun melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang menjadi keinginannya diusahakan terus, ya, kesenangannya diusahakan terus, tapi melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karenanya Allah, hum minni buro'un, yang mereka itu, orang-orang seperti itu yang hanya memikirkan urusan dunia, harta, anak, ya, memberikan kesenangan dirinya, mereka itu buro'un, mereka itu telah membebaskan dirinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya menjauhkan dirinya, bu'ada'u, mereka itu telah menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang berpikiran hanya untuk sekarang, tidak, tujuannya bukan akhirat, itu telah menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wa ana, katanya Allah, wa ana minhum, dan demikian saya, minhum, dari mereka itu, bariun, saya menjauh. Itu. Jadi kalau kita menjauh, maka Allah juga menjauh. Tapi kalau kita mendekat, Allah juga mendekat. Karena ada nyanyinya itu, lagunya itu. Aku jauh, engkau jauh, ya. Aku dekat, engkau dekat, itu kan, ada lagunya itu. Artinya itu Allah itu tergantung kita. Kalau kita ini mendekat, ya Allah akan mendekat. Semakin kita menjauh kepada Allah, ya kita akan justru dijauhi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tergantung sama kita. Dan Allah itu senang kepada hambanya yang selalu mendekat, Allah yang selalu meminta, ya gitu. Jadi kalau kita dimintai terus kan bosen. Kalau Allah enggak, kalau ada hambanya suka meminta, itu justru tambah senang kedekatannya, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mungkin yang saya sampaikan dan saya bacakan dari kitab Nasaihul Ibad pada pagi hari ini. Sekali lagi, bahwa bukan berarti kita itu dilarang untuk mengurus urusan dunia. Hanya saja jangan sampai urusan dunia kita menjadi kita lupa dengan urusan akhirat. Kita ngurus diri kita tetapi melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini jangan salah paham, ya. Udah nggak usah kerja kalau begitu, ngurus dunia ini, ya gitu. Nanti nggak ada, malah salah, ya salah. Inilah ini yang perlu kita pahami bersama, bahwa tujuan akhir kita adalah akhirat, dan dunia ini adalah persinggahan, dan ad-dunya mazra'atul akhirah, bahwa dunia inilah nanti yang akan menjadi persiapan kita menuju akhirat. Sejauh mana kita mempersiapkan akhirat, ya di dunia ini kesempatannya. Ya, maka jangan sekali-sekali kita mempunyai tujuan di dunia ini selain tujuan akhirat. Kita bekerja juga urusannya urusan akhirat, untuk membuat diri kita, keluarga kita tenang. Kalau punya uang itu ya tenang, ya kan, punya ekonomi yang mapan juga tenang, sehingga ketika sholat menghadap Allah itu nggak ada permasalahan banyak itu, ya. Allahu Akbar, nggak punya uang sama sekali, wah saja tagihan, kan jadi nggak tenang. Ini makanya perlu diusahakan hal seperti itu, ya, membuat tenang.
Demikian mungkin saya sampaikan, kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.